Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial. Nah, sebelum menjelaskan kesenjangan sosial, kita harus mengetahui tentang globalisasi. Karena kesenjangan sosial merupakan bagian dari globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses ketergantungan antara masyarakat di dunia dalam hal budaya, ekonomi, interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau wilayah. Nah, globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Dalam hal ini, seluruh masyarakat di dunia saling bergantung dalam aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, ataupun bidang budaya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan sebelum sudah adanya globalisasi di Indonesia. Dulu, sebelum adanya globalisasi dan kemajuan itu di Indonesia, contohnya di bidang ekonomi, ketika masyarakat ingin membeli beras, mereka harus menukarnya dengan sayur-sayuran ataupun hewan ternak lainnya. Namun, sekarang setelah adanya globalisasi dan kemajuan itu, ketika masyarakat ingin membeli beras ataupun lainnya, mereka bisa menukarnya dengan uang. Bahkan sekarang bisa belanja melalui online. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan. Salah satunya kesenjangan sosial. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Secara garis besar, kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga menjadikan suatu perubahan yang sangat mencolok. Hal yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial salah satunya pengaruh globalisasi. Dengan adanya globalisasi inilah sehingga membawa masyarakat pada sikap materialisme. Dampak yang disebabkan dari kesenjangan sosial yang biasanya paling menonjol adalah banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan sosial yang muncul di dalam masyarakat antara lain: 1. Kesenjangan penguasaan iptek terjadi akibat dari kesenjangan mutu pendidikan yang ada di berbagai daerah. Contohnya, tidak meratanya kualitas pendidikan yang ada di kota maupun daerah terpencil. Seperti fasilitas yang ada di sekolah-sekolah perkotaan lebih terpenuhi dan terjamin daripada fasilitas yang ada di sekolah-sekolah pedesaan atau daerah terpencil. 2. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini banyak terjadi di berbagai daerah, seperti banyaknya pengusaha yang mendapatkan usaha yang besar dan memiliki peluang yang luas, sedangkan bagi para petani, pegawai, dan buruh, mereka memiliki lahan yang kecil dan tidak bisa mendapatkan peluang yang luas. Oleh karena itu, hal ini dapat mengakibatkan adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Contohnya, seperti pada seorang yang berpakaian mewah, mereka mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan seseorang yang berpakaian yang biasa saja. Mereka banyak yang tidak diperlakukan seperti seorang yang berpakaian mewah. Bidang kesehatan, contohnya pelayanan kesehatan bagi yang kaya raya maupun tidak mampu. 2. Kesenjangan di bidang pembangunan terjadinya akibat tidak meratanya pembangunan, misalnya banyaknya gedung-gedung pencakar langit yang megah. 3. Kesenjangan sosial budaya. Dalam hal itu, globalisasi meningkatkan sikap egoisme, melaraisme, timbul budaya konsumerisme dan hedonisme.
Adapun hal yang harus dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, diantaranya memperbaiki kualitas pendidikan agar setiap anak mendapatkan akses kemudahan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti tenaga medis atau fasilitas yang lainnya. Yang selanjutnya, memberdayakan masyarakat seperti melakukan penyuluhan atau pengarahan sehingga tidak akan terjadi lagi yang namanya kesenjangan sosial. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.